Ternyata Luhut Binsar Panjaitan yang gagah perkasa sakti mandraguna itu pernah disuruh Rizal Ramli. Ini hubungan keduanya baik, mereka bersahabat, bahkan Rizal Ramli memanggil Luhut dengan sebutan Bang. Abang. Sementara Luhut dengan gaya khasnya itu yang mengecilkan semua orang. Banyak orang kalau dengar Rizal Ramli kau aja, kau Rizal gitu ya. Ada mengungkapkan ceritanya saat memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan untuk menurunkan harga minyak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Eri Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini saya mau bagi rahasia. Rahasia. Sebetulnya bukan rahasia-rahasia banget, karena saya kira orang kalau saya ngomong atau kemudian disodorkan ceritanya, maka mereka tahu gitu loh. Jadi nggak rahasia-rahasia banget, tapi menjadi rahasia. Sorry ya, enak ya kalau ngomong berputar-putar gitu ya, bikin orang bingung. Rahasia ini menurut saya rahasia besar yang nggak penting-penting amat, nggak mempengaruhi hajat hidup bangsa Indonesia, nggak juga. Nggak mempengaruhi rakyat Indonesia yang sekarang ditimpa musibah bertubi-tubi. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, Semeru luar biasa, Masya Allah. Kemudian banjir bandang di mana-mana, bencana alam, astagfirullahaladzim. Yang hal-hal seperti ini mestinya menjadi peringatan, perhatian buat para penguasa untuk berintrospeksi, mawas diri, evaluasi diri, bahasa agamanya bermuhasabah, ya. Apa kita bikin dosa kepada rakyat gitu loh. Apa kita bikin dosa kepada Tuhan penguasa semesta alam sehingga Allah menghukum kita seperti ini? Pasti banyak. Udah gitu setelah itu mohon ampun, taubat nasional, ubah semua peraturan kebijakan yang tidak bijak sama sekali, peraturan perundangan yang menyengsarakan rakyat, yang hanya menguntungkan asing dan aseng, yang hanya mementingkan mengurusi kepentingan para oligarki. Ubah, cabut semua itu, insya Allah bencana segala macam akan berhenti dengan izin dan karunia Allah, ya kan? Dan kalaupun tidak, ternyata mohon maaf ya, kalaupun ternyata Allah masih melanjutkan cobaan dan ujian yang mudah-mudahan bukan azab buat kita, paling sedikit kalian wahai para penguasa sudah melakukan pertobatan nasional, dan mudah-mudahan dengan begitu dosa kalian diampuni. Amin, kan begitu ya. Kenapa jadi panjang lebar? Emang iya, dari tadi kan saya bilang saya mau bikin bingung orang. Nah, inilah yang terjadi ya. Saya kasih rahasianya ya. Rahasianya ada di berita ini. Judulnya dari Kedai Pena. Ini berita hari Jumat sebetulnya 3 Desember. Tapi nggak apa-apa, belum tua-tua amat ya, walaupun sudah 5 hari, 4-5 hari. Rizal Ramli, titik 2, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mesti jelas. Judulnya biasa banget ya. Memang ada semacam keberpihakan, tapi ya biasa banget lah. Rizal Ramli, titik 2, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mesti jelas. Rahasianya apa di berita begini? Ya kalau di judulnya nggak ada bro, nggak ada judulnya. Ini teman saya Ari Purwanto yang nulis. Mohon maaf ya Ria, sorry bro. kurang jahil lah, bukan kurang pintar, kurang jahil. Kalau saya berita ini dengan konten seperti ini, saya bikin jahil. Jahilnya apa? Saya bikin judul misalnya gini, ternyata Luhut Binsar Panjaitan pernah diperintah Rizal Ramli. Yeah. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan yang gagah perkasa sakti mandraguna itu pernah disuruh Rizal Ramli. Misalnya begitu. Ari, lo kurang jahil. Jadi itu saudara, itu yang saya maksud jahil, apa sih tadi namanya? Rahasia. Tadi saya katakan nggak mempengaruhi sih hajat hidup orang banyak, tapi menarik untuk hal-hal seperti ini. Bagaimana seorang Luhut yang
yang sok kuasa. Sorry banget ya Lord Luhut ya, kami nilai, rakyat Indonesia nilai, bukan cuma saya loh, nggak percaya, baca aja Twitter tweetlet ya. Banyak orang rakyat netizen yang sebel, jengkel dengan Luhut ini ya, sok kuasa, sok apa ngatur-ngatur segala macamnya dan sebagainya ya. Ternyata jenderal satu ini pernah disuruh-suruh oleh Rizal Ramli. Saya tahu hubungan keduanya baik, mereka bersahabat, bahkan Rizal Ramli memanggil Luhut dengan sebutan Bang, Abang. Sementara Luhut dengan gaya khasnya itu yang mengecilkan semua orang, banyak orang kalau dengar Rizal Ramli, kau aja, kau Rizal gitu ya. Oke, saya bacain biar gak penasaran. Begawan Ekonomi Rizal Ramli meminta agar pemerintah dapat bersikap jelas jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut RR, begitu ia biasa disapa, seperti itulah cara konstitusi bekerja. belum kelihatan. Hal itu disampaikan oleh RR menyinggung soal kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satunya kelapa sawit dan minyak goreng. Ini contoh konstitusi. Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mesti jelas, kata RR dalam acara Halaqah 1 Abad Nahdlatul Ulama di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jumat 3 Desember. Mengungkapkan ceritanya saat memerintahkan itu menarik nih, mulai masuk barang nih. Mengungkapkan ceritanya saat memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan untuk menurunkan harga minyak goreng. Ya di sini barang ini ketemu. RR Rizal Ramli pernah memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan untuk menurunkan harga minyak goreng. Nah, waktu itu, kenapa? Karena ternyata waktu itu Luhut adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Oke? RR kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di era pemerintahan Gus Dur. Sedangkan Luhut, seperti saya sebut tadi, menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kami, waktu pemerintahan Gus Dur, harga sawit naik 2 kali lipat. Harga minyak goreng juga naik tinggi sekali, lebih dari 100%. Waktu itu masih anak buah saya. Namanya Jenderal Luhut Panjaitan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Beber RR. Wah, dibeberkan oleh RR. Waktu itu masih anak buah saya. Namanya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Stop. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, RR meminta agar Luhut dapat meminta agar perusahaan swasta hingga BUMN dapat dipanggil terkait kenaikan harga sawit ini. Bang, ini harga sawit dari swasta, BUMN, panggil semua. Kasih tahu, satu, kalian jangan rakus kebangetan. Karena harga sawit di luar negeri udah untung. Kalian mau gencet juga di dalam negeri, pasokan dikurangin. Papar RR. Jadi saya katakan tadi, mereka bersahabat karib, akrab banget. Bahkan Rizal Ramli menyebut Luhut Binsar Panjaitan dengan sebutan Abang. Bang, walaupun dari struktur kekuasaan pemerintahan, maksud saya, Luhut anak buahnya Rizal Ramli, tapi bapak buahnya, bosnya, manggil anak buahnya dengan sebutan Bang. Oke. Yang kedua, kacang lupa kulit. Industri sawit di Indonesia dibangun tahun 70-an, 80-an dari Likuiditas Bank Indonesia, sebetulnya KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia ya, KLBI, yang bunganya cuma 2%. Pasti masih ingat itu ya. Jadi sawit kita tuh dibangun dengan bunga yang sangat murah pada waktu itu, cuma 2%. RR juga mendesak Luhut untuk memberikan ancaman kepada pelaku usaha sawit tersebut. RR mengatakan jika dalam waktu 1 bulan harga minyak tidak turun, maka dirinya akan memeriksa pajak perusahaan tersebut. Nah, kalau dalam waktu 1 bulan harga minyak dalam negeri tidak turun, maksudnya minyak goreng ya, saya akan periksa pajaknya. Kalau ketemu nggak ada ampun. Dan kata dia, Luhut ya, siap bang, aku ini paling siap ngegencet orang. Papa Rizal Ramli. Jadi Rizal Ramli menceritakan di forum Halaqah NU dia bahwa dulu dia memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan, ini panggil nih pelaku-pelaku industri sawit minyak goreng, panggil, mau swasta kayak mau duit panggil. Lalu katakan pada mereka, satu,
jangan terlalu rakus. Jangan terlalu rakus. Kalian sudah untung harga di luar negeri yang udah naik terus itu, lalu kalian mau buang itu semua produk kalian ke luar negeri sehingga pasok dalam negeri berkurang sehingga harganya naik berkali-kali lipat, ya kan? Nah, makanya kata Ridha Ramli, karena menteri teknisnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, dia katakan, "Bang, panggil mereka tuh, Bang." Kedua, kasih tahu mereka jangan lupa kacang lupa kulitnya, bahwa mereka bangkit besar tumbuh itu karena kredit dari KLBI, kredit likuiditas bank Indonesia yang bunganya cuma 2%, ya kan? Tapi kalau mereka tetap bandel, kasih tahu Ridha Ramli akan periksa pajak mereka, dan kalau ketemu pajaknya tidak ada ampun. Menyimpangkan pinjaman pajaknya. Dan kata Ridha Ramli waktu itu, Luhut dengan sigap akan siap. Saya paling senang kalau menggencet orang. Anda mau highlight yang mana? Mau highlight siap gitu terima perintah Ridha Ramli, atau dia bilang siap, Bang. Oh, siap. Aku ini paling siap menggencet orang. Anda mau highlight yang mana, saudara penonton Bang Edi Channel? Mau meng-highlight tadi, siap laksanakan perintah, atau siap, aku paling siap ngegencet orang. Kalau mau ambil yang kedua, ya ngegencet orang, ya kejawablah sekarang bagaimana kelakuannya ini, ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bertemu dengan pengusaha sawit, dia cerita, ini ada pesan dari Pak Menko, kalau nanti pajak bapak-bapak diperiksa, dan ketemu apa yang terjadi. Memang terjadi, saudara, begitu dia ngomong seperti ini, Ridha Ramli, dalam tempo kurang dari 2 pekan, harga minyak goreng yang terjadi tinggi sekali turun. Saya kira bukan karena mereka, para pengusaha itu rugi, tidak, hanya mengurangi keuntungan saja yang gila-gilaan. Nah, saudara, itu rahasia kecil yang saya kira menarik untuk di-share aja, di-share bagaimana seorang Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi dianggap orang sebagai the real presiden yang baru saja bikin bingung rakyat lagi karena sebelumnya dia mengatakan bahwa Nataru, libur Nataru, Natal tahun baru akan tetap level 3 begini begitu. Kemarin sudah bicara dibatalkan level 3-nya untuk liburan Nataru. Ya, mondar-mandir rakyat jadi bingung. Tapi sebagian orang Islam, kelompok Islam mengatakan, oh iya, kalau Natal dan Tahun Baru seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah dengan PPKM. Tapi kalau Ramadan dan Lebaran kalian sangat ketat, bahkan mudik menjadi suatu kejahatan yang luar biasa, harus ditindak dengan sangat tegas, sampai dengan pidana penjara, sampai dengan denda 100 juta dan sebagainya. Karena apa? Karena mudik. Karena apa? Karena Lebaran. Karena apa? Karena Ramadan. Karena apa? Karena itu hajatannya orang Islam. Kalau Natal tahun baru kan nggak apa-apa. Ya bahkan sempat disebut akan level 3 pun dengan peraturan ketat ini pun dibatalkan. Tapi itu di luar pembicaraan kita kali ini. Saya hanya mau ngomong soal rahasia kecil tadi saja, ya. Lucu, ya, lucu. Dua orang sahabat ini memang sangat berkebalikan, ya. Walaupun mereka bersahabat, sangat berkebalikan. Sorry banget. Luhut dengan posisinya, dengan jabatannya sudah menjadi calok bagi kepentingan RRC, ya, bolak-balik bela pasang badan untuk kepentingan RRC. Sementara Ridha Ramli dengan segala keterbatasannya, ya, maksud saya terbatas dananya, nggak punya pasukan, nggak punya anak buah yang gitu, nggak ada, tetap setia, konsisten, istiqomah dalam bahasa Islam, menyuarakan tentang keberpihakan pada rakyat berdasarkan ekonomi konstitusi. Kita lihat bagaimana ujung persahabatan dua anak manusia ini. Oke, saya Edi Mulyadi untuk KPDN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.